Pemuda Pelajar Merdeka, yaitu Merdeka Pelajar Republik Indonesia, pengurus juga di sana, ketua bidang pendidikan dan penelitian. Salah satu fasilitator nasional mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Terkait kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Merdeka Belajar dari Mas Nadiem Makarim, dampak program, pembukaan program studi baru, kemudian akreditasi perguruan tinggi. Oke guys, kembali lagi di Bar Cafe tentunya ya. Kalau mau mendatangkan seseorang ya, sebenarnya seseorang ini yang bernarasumber lebih kepada pendidikan. Nah, kita panggil aja kepada narasumber kita. Monggo, Mas. Siap. Nah, ini dia. Siapa namanya ini, Mas? Ya, perkenalkan nama saya Akmal Ahmad. Ya. Kemudian selaku fasilitator nasional mahasiswa penggerak Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sini tadi saya mau menanyakan organisasi intern ekstranya Mas Akmal sendiri itu apa saja kira-kira Mas untuk bidang ini? Terkait organisasi ekstra di sini, pertama studi kampus, tentunya saya terlebih dahulu tercover di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, di mana di situ saya berproses, kemudian saya masuk istilahnya perkuliahan yang ada di kampus, kemudian di sana saya dipoles, kemudian saya juga di sana menjabat sebagai koordinator kajian rayon Tarbiyah PMI Komisariat Embon. Kemudian ada juga ada dua, di mana di sini organisasi yang bergerak di bidang bidik misi. Saya juga salah satu sekretaris umum di forum bidik misi tersebut. Kemudian sekarang saya juga aktif di komunitas Pemuda Pelajar Merdeka atau yang biasa kita sebut Merdeka Pelajar RI. Di sana juga saya tercover sebagai influencer, kemudian sebagai relawan di sana. Dan di sana saya juga sebagai koordinator pendidikan dan penelitian. Dan memang orientasi di sana saya lebih kepada pendidikan dan juga penelitian. Kemudian dari biodatanya yang saya cari tentang Anda ini, kegiatan sekarang apa saja Mas yang dilakukan di Malang ini? Ya, tentu ada beberapa hal kegiatan yang saya lakukan di sini, termasuk saat ini saya masih aktif sebagai akademisi. Di salah satu kampus di sini, kemudian di sisi lain saya juga aktif di komunitas relawan, influencer, ataupun organisasi, dan itu yang saya lakukan sekarang. Ini menyangkut dengan tema kita sendiri Mas ya, di Bar Cafe ini. Kita mengangkat tema materi hari ini Merdeka Belajar. Nah, kita mendatangkan narasumber ini sudah tepat nih kayaknya, yang udah pakai bajunya nih Mas ya, baju Merdeka Belajar sendiri. Nah, di sini apa Merdeka Belajar nih? Apa maksudnya? Maksudnya gimana Merdeka Belajar ini? Mungkin ini sebagai audien, teman-teman ingin melihat informasi apa aja sih yang ada di Merdeka Belajar ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas? Ya baik, terima kasih. Perlu saya jelaskan di podcast kali ini bahwasanya tentu di PTN, PTS, PTKIN tentu secara minoritas masih banyak yang belum paham terkait program daripada Mendikbud yang sekarang ini, yaitu Mas Menteri Mas Nadiem. Nah, di podcast kali ini saya akan menjelaskan terkait daripada Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sendiri, di mana program ini kan tentunya lahir pada tahun 2020, di mana di situ ada beberapa program. Yang pertama itu terkait daripada pembukaan program studi baru, kemudian yang kedua akreditasi perguruan tinggi, kemudian yang ketiga perguruan tinggi berbadan hukum, kemudian yang keempat terkait hak 3 belajar semester di luar program studi itu sendiri. Dan sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya jelaskan. Salah satunya adalah yang menjadi atensi daripada PTN, PTKIN yang ada di seluruh Indonesia. Itu di Penempa, di mana di situ memberikan hak 3 belajar 3 semester kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang ingin melakukan istilahnya mengikuti program ini di luar program studi itu sendiri. Di mana di 3 semester saja itu? Iya, 3 semester. Di mana 3 semester di sini, 2 semester itu istilahnya dia 40 SKS, kemudian 1 semester itu 20 SKS. Bahkan dengan adanya program ini, ada salah satu universitas yang mana di sana mahasiswanya itu dia tidak mengikuti ujian skripsi dan tidak membuat skripsi itu selesai. Karena ini salah satu memang kebijakan yang dilakukan oleh Mas Menteri, dan memang di Penempa ini
Itu yang menjadi menarik bagi mahasiswa. Kenapa di sini lahir berbagai kebijakan, diantaranya adalah pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ada proyek di desa, ada proyek kemanusiaan, kemudian ada magang sertifikat, ada praktisi mengajar dan lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja terkait tujuannya. Semuanya tujuan daripada program ini untuk membekali, istilahnya memperkaya wawasan ataupun pengetahuan mahasiswa. Karena kan selama ini yang kita tahu, yang saya pahami, tentunya di era sebelum-sebelumnya, sebelum lahir program ini, memang di 8 semester itu memang kita bergelut di proses perkuliahan yang memang interaksinya sangat intens. Kemudian dengan adanya program ini, mahasiswa diberi kebebasan dalam artian untuk mengembangkan, memperkaya diri mereka, agar nantinya mereka siap ketika nanti mereka sudah lulus. Tentu mereka sudah punya pengalaman di dunia industri, karena kan dengan adanya program ini mahasiswa diberikan misalkan magang di perusahaan-perusahaan, contohnya BUMN, BRI, itu kan bisa menjadi nilai plus buat mereka. Itu semua kampus biasanya mutu lulusan pengen seperti kayak gitu, langsung dapat bidang pekerjaannya masing-masing gitu. Dan kemudian saya tertarik tadi sama jawabannya Mas Akmal tadi. Mungkin ini bagi audiens sendiri, bagi teman-teman sendiri, apalagi kalau yang mana anak S1 ini kan sering cemas menghadapi skripsinya yang nggak selesai-selesai. Kemudian ditawarkan tidak mengerjakan skripsi, itu sudah terrealisasikan. Itu apa motivasi ataupun jalan yang dikasih benar-benar untuk poin yang penting lah untuk teman-teman audiens ini Bang? Ya, perlu saya jelaskan di sini kepada audiens yang menonton podcast ini, bahwasanya ada kemarin mahasiswa yang memang mengikuti program ini dan mereka tidak mengikuti yang namanya skripsi, ujian, proposal dan lain sebagainya. Sebenarnya ini adalah kebijakan daripada perguruan tinggi, dan tentunya perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia tentu beda kampus, beda kebijakan. Itu tergantung daripada kebijakan perguruan tinggi yang mereka naungi. Mungkin seperti itu. Artinya tidak ada penekanan bahwasanya Mas Menteri menegaskan di aturan bahwasanya setiap mahasiswa yang mengikuti program itu bebas skripsi. Itu tidak. Itu dikembalikan lagi kepada perguruan tinggi pimpinan yang ada di sana. Iya. Latar belakang pendidikan merdeka ini dan tujuannya untuk pendidikan merdeka ini. Ya, perlu saya jelaskan juga pada podcast kali ini bahwasanya yang melatar belakangi lahirnya MBKM ini, tentu kita tahu bahwasanya perkembangan teknologi yang begitu pesat. Contohnya saja pekerjaan yang hari ini itu akan hilang di masa yang akan datang. Makanya dengan adanya program-program seperti ini, tentunya mahasiswa itu diharapkan untuk mengikuti program BKM ini. Kenapa? Itu menjadi hal yang bisa membekali diri mahasiswa agar mereka nantinya keluar, mereka istilahnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh industri dunia kerja dan lain sebagainya. Karena ada juga beberapa riset yang mengatakan bahwa kesuksesan seseorang itu tidaklah ditentukan oleh intelektualitas, intelijensia, tapi yang menjadi ukuran kesuksesan seseorang adalah aspek karakter, kemudian aspek mentalitas, kemudian aspek akhlakul karimah. Iya. Suatu ilmu yang tertinggi itu adalah akhlak ya. Iya. Pasti di setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian harapan terhadap program ini apa kira-kira Mas Akmal dari pendidikan merdeka belajar ini? Ya, tentu harapan saya ke depannya dengan adanya program ini, mahasiswa lebih masif lagi, lebih intens lagi mengikuti program-program yang dicetuskan oleh Mas Menteri, karena memang program ini tentu orientasinya adalah dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Dan saya merasa program ini memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa sekarang ini, karena kita ketahui dari beberapa ribuan perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia, ketika melahirkan sebuah sarjana-sarjana itu kan ada jutaan. Tentunya dengan adanya program ini bisa juga membendung yang namanya pengangguran yang ada di seluruh Indonesia. Karena di program ini juga ada yang namanya kewirausahaan. Itu kan bisa jadi bisa menjadi bekal untuk mahasiswa ke depannya ketika nanti selesai, mereka tidak melakukan namanya mindset bahwa saya harus jadi PNS, itu tidak. Mereka sudah dibekali ilmu, dan tentunya ilmu itu yang akan menjadi bekal ketika nanti mereka membuat usaha dan lain sebagainya. Dan kemudian tentunya apalagi kan di program MBKM ini itu ada banyak istilahnya orang-orang yang memang ada di sana, istilahnya bergerak secara masif,
untuk melakukan sosialisasi bagaimana mahasiswa bisa ikut program ini. Salah satunya adalah saya selaku fasilitator nasional mahasiswa penggerak Kampus Merdeka. Kemarin kami sudah melakukan yang namanya rekrutmen alumni Kampus Merdeka, dan memang orientasi daripada alumni Kampus Merdeka ini istilahnya melakukan namanya sosialisasi, kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya itu tidak terlepas dari yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana situ yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan tentunya kedepannya kita akan melakukan open recruitment lagi terkait mahasiswa penggerak yang ada di kampus-kampus di seluruh Indonesia, karena kita ingin melihat kemudian mencari data-data terkait mahasiswa yang ada, mahasiswa Kampus Merdeka yang ada di kampus-kampus di seluruh Indonesia itu sendiri. Ini tujuan untuk mahasiswa nih ya, apa namanya, pesan dan kesannya untuk mahasiswa yang akan direkrutmen ini. Ini sebagai teman-teman yang dengar ya, untuk pendengarnya ini, apa Mas yang bisa disampaikan untuk teman-teman mahasiswa kita ini? Harapannya Mas bagaimana ini untuk kedepannya? Ya, harapannya tentunya dengan adanya program ini, tentu saya sangat mengharapkan kepada mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh perguruan tinggi, terus di PTKIN, PTN, PTKIS, dan PTS yang ada di seluruh Indonesia. Ayolah ikuti program ini, karena program ini jika kita mengikutinya, insya Allah pasti ada berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan, terutama persoalan skill, kemudian life skill, kemudian hard skill, dan tentunya kita bisa survive di era gempuran globalisasi yang sangat pesat ini. Nah, itu tadi pesan dari Mas Akmal sendiri ya. Ini apa namanya? Terima kasih sekali tadi Mas Akmal sudah memberikan informasi yang panjang dan lebar. Nanti saya akan memberikan deskripsi IG-nya Mas Akmal, kemudian bisa diikutin, kemudian bisa tanya-tanya juga sama Mas Akmal tentang Merdeka Belajar itu. Pentingnya ini bagi mahasiswa S1, S2 maupun yang mau lanjut kuliah juga. Mas Akmal ini lagi melanjutkan studi ya, mau melanjutkan studi doktoral ya Mas ya. Mantap bagi teman-teman, dan jangan lupa terus stay tune di Barbar Cafe ya, pokoknya stay tune terus nih. Nanti saya akan hadirkan lagi soal narasumbernya Mas Akmal ya, dan jangan ragu-ragu untuk subscribe dan bunyikan loncengnya gitu. Terima kasih Mas Akmal ya. Siap, sampai jumpa lagi bro Selamat di Barbar Cafe.